Hai hai hai. Welcome back to my channel Great Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya guys. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari series The Last of Us episode kedua. Buat teman-teman yang belum menonton episode pertamanya, bisa langsung dicek di video sebelumnya ya. Tonton dulu yang itu, baru deh lanjut ke sini. Tapi sebelum kita bedah ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, cus langsung aja kita ke alur ceritanya. Episode kedua dibuka dengan memperlihatkan latar kota Jakarta pada tahun 2003. Saat itu, seorang Irjen TNI menemui ahli mikologi dari Universitas Indonesia bernama Ibu Ratna. Bu Ratna diundang untuk melihat secara langsung spesimen jamur yang baru saja mereka temukan. Dan setelah Ibu Ratna teliti, ia pun menjawab kalau spesimen itu merupakan Ophiocordyceps atau jamur semut. Secara umum, jamur jenis ini nggak mungkin bertahan di tubuh manusia. Tetapi, pihak militer justru memperoleh fakta sebaliknya. Mereka berhasil menemukan salah satu korban terinfeksi jamur dan meminta Bu Ratna untuk memeriksa si korban tersebut. Di kaki kiri si korban ditemukan sebuah bekas gigitan manusia. Tapi anehnya, bekas gigitan tersebut membuat Mimin merinding semerindingnya. Bahkan, tetangga Mimin juga ikutan merinding begitu Bu Ratna membukanya. Ternyata, jaringan tubuh si korban udah berubah total. Bahkan nih, dari dalam mulutnya, Ibu Ratna mengeluarkan spesies jamur yang masih aktif. Pak Irjen lalu menjelaskan kalau si korban ditemukan di sebuah pabrik tepung dan masih belum jelas siapa pelaku yang menggigitnya. Tapi yang pasti, ada 14 buruh pabrik yang menghilang secara misterius. Dari penjelasan itu, Bu Ratna pun menyimpulkan bahwa orang-orang yang telah terinfeksi jamur kini masih keluyuran di luar sana. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius, mengingat mereka tak memiliki obat atau vaksin untuk menyembuhkan wabah kali ini. Hanya ada satu cara yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan penyebaran wabah. Ibu Ratna pun menyarankan agar pihak pemerintah segera memulai pengeboman kota beserta semua orang yang ada di dalamnya. Bom. Scene lalu beralih memperlihatkan Joel, Ellie, dan Tess yang tengah beristirahat di dalam sebuah gedung. Di sini, Joel dan Tess masih menjaga jarak dari Ellie karena mereka berpikir ia telah terinfeksi jamur. Namun, Ellie menjelaskan bahwa bekas gigitannya tidak berubah semakin buruk karena tubuhnya tak bisa terinfeksi oleh jamur. Dan karena itulah, Ellie menjadi aset berharga bagi Fireflies, bahkan bagi umat manusia. Dan tubuhnya diyakini sebagai kunci untuk menemukan vaksin dari wabah jamur. Berkat penjelasan itulah, Joel dan Tess pun merasa sedikit lega. Dan mereka pun mulai mempercayai Ellie. Selepas itu, trio ini pun kembali melanjutkan perjalanan mereka, melewati jalanan kota yang telah hancur dan terbengkalai. Di tengah perjalanan, Ellie menceritakan saat ia digigit oleh zombie. Saat itu, ia merasa sudah pasrah dengan hidupnya, dan ia bahkan nekat ingin memasuki sebuah gedung yang penuh dengan zombie. Dan saat itulah, Ellie pun diselamatkan oleh Tante Marlene, dan diteliti selama beberapa hari, untuk melihat apakah Ellie akan berubah menjadi zombie atau tidak. Singkat cerita, Joel, Ellie, dan Tess akhirnya sampai di sebuah gedung hotel. Mereka pun lebih memilih melewati lantai gedung yang berair daripada harus melewati jalanan yang dipenuhi zombie. Sesampai di penghujung hotel, mereka pun terjebak karena jalan keluarnya terhalang oleh reruntuhan gedung. Tess pun nekat untuk melewati reruntuhan itu agar ia bisa membukakan pintu lain untuk Joel dan juga Ellie. Setelah keluar dari gedung, mereka pun melihat jalan menuju State House yang telah dipenuhi oleh ratusan zombie Olimpiade. Di sini, Tess menjelaskan bahwa penyebaran jamur telah sampai di berbagai lapisan tanah. Sehingga, jika ada sesuatu yang menyentuhnya, para zombie itu akan mulai bereaksi. Karena tak bisa melewati jalan itu, mereka pun terpaksa mengambil jalan memutar dengan melewati gedung museum. Dan sebelum memasuki gedung museum, Joel memeriksa mayat-mayat yang ada di depannya. Semua mayat di sana nampak sudah pada mengering, sehingga Joel pun berpikir mungkin aja di dalam museum gak ada zombie Olimpiade. Yang lain kemudian bersiap dengan persenjataan lengkap. Sementara Ellie diminta untuk terus berada di belakang mereka. Memang, Ellie tidak bisa terinfeksi oleh jamur. Namun, para zombie bisa mencabik-cabik tubuhnya hingga meninggoy.
Begitu memasuki gedung museum, mereka menemukan seorang mayat yang terluka akibat tebasan benda tajam. Hal itu pun membuat Joel dan Tess merasa kebingungan, karena zombie nggak mungkin menyerang seperti itu. Setelah itu, mereka dengan perlahan-lahan mulai menaiki tangga gedung menuju ke pintu keluar. Saat mereka mencoba membuka salah satu pintunya, mereka pun dikejutkan oleh reruntuhan gedung yang ada di baliknya. Hal itu pun menyebabkan suara berisik, hingga mengundang salah satu zombie ke arah mereka. Joel meminta semuanya untuk tetap tenang dan perlahan-lahan menjauh dari zombie tersebut. Namun, Ellie yang sangat ketakutan tak bisa menahan suaranya, sehingga mereka pun akhirnya ketahuan. Joel dan Tess kemudian berusaha menembak zombie itu. Namun, suara tembakan mereka justru mengundang kedatangan zombie yang lain. Karena hal itulah, mereka pun akhirnya kabur dan terpisah. Joel yang sedang bersembunyi berusaha menambah persediaan peluru, karena pelurunya sudah hampir habis. Hingga akhirnya, saat melihat Ellie, Joel menyuruhnya untuk pergi ke sisi yang lain, karena ia akan menyerang zombie tersebut. Dalam penyerangan itu, Joel sempat diserang oleh zombie. Namun, ia berhasil diselamatkan oleh Ellie. Beruntungnya, Tess tiba di saat yang tepat, sehingga mereka pun bekerja sama dan berhasil menghabisi semua zombie yang ada di sana. Dan tak disangka, akibat pertarungan tadi, Ellie malah terkena gigitan zombie di lengannya. Namun, karena ia kebal dari infeksi jamur, jadi Joel dan Tess tidak terlalu mengkhawatirkannya. Setelah perjalanan panjang, Joel, Tess, dan Ellie akhirnya tiba di State House. Mereka berencana ingin bertemu dengan para anggota Fireflies, sehingga Ellie bisa diserahkan, lalu Joel dan Tess akan memperoleh bayaran. Tapi sayangnya, di sana mereka tak menemukan siapapun, kecuali mayat para anggota Fireflies yang berserakan. Hal itu pun membuat Tess mengamuk dan frustasi, sebab mereka telah melewati begitu banyak rintangan untuk sampai di tempat itu. Dan kalau tidak ada hasil, maka segalanya menjadi sia-sia belaka. We are going home. This is not my fucking home! Sikap yang Tess tunjukkan membuat Ellie menyadari sesuatu. Dan benar aja nih, Tess rupanya sudah terinfeksi oleh jamur, karena bekas gigitan zombie di lehernya. Di tengah perdebatan itu, salah satu zombie tiba-tiba bangun, sehingga Joel segera menembaknya. Tapi tak disangka, akibat tindakan itu, tangan zombie itu pun terjatuh di atas tumpukan jamur, dan membuat zombie-zombie di luar gedung mulai merespon. Mereka kini sudah tidak memiliki harapan lagi. Tess pun menyuruh Joel untuk segera pergi menyelamatkan Ellie, karena ia adalah satu-satunya harapan bagi umat manusia. Tess pun segera menumpahkan semua minyak dan menyebarkan granat di sekitar gedung, karena ia berencana untuk meledakkan diri bersama semua zombie. Dengan berat hati, Joel terpaksa membawa Ellie segera pergi dan meninggalkan Tess sendirian di dalam gedung. Tak berselang lama, para zombie pun masuk ke dalam gedung. Tess terus berusaha menyalakan korek apinya, namun ia tak kunjung berhasil. Sampai akhirnya, saat salah satu zombie hendak memasukkan jamur ke dalam mulutnya, korek api itu pun berhasil dinyalakan. Dan inilah yang terjadi. Alhasil, kini hanya tersisa Joel dan Ellie yang harus kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dan episode kedua pun akhirnya berakhir. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Nantikan alur cerita episode yang selanjutnya ya guys. Bye-bye.